Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesehatan, kesempatan, tentunya semua yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah tersebut bernilai pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, tentu tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap sikoh berada di tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membacakan tentang beriman kepada kitabullah. Namun sebelum beriman kepada kitabullah, kita akan menyampaikan terkait dengan rukun iman, dari butir yang pertama sampai butir yang keenam. Dan nanti yang akan kita sedikit ulas, sedikit bacakan adalah beriman kepada kitabullah. Rukun iman adalah satu kesatuan yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam. Harus tertanamkan di dalam hati kita untuk meyakini rukun iman yang memiliki 6 butir. Adapun rukun iman memiliki definisi pilar untuk diyakini di dalam hati. Pilar atau pondasi atau asas yang harus tertanamkan di dalam hati, yang harus melekat di dalam hati sehingga di dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwasannya kita adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun butir-butir iman tersebut, butir-butir rukun iman tersebut, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwasannya Allahu Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb semesta alam. Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita sembahi. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, kita yang memiliki keyakinan bahwasannya kita beragama Islam harus meyakini secara dalam, meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita satu-satunya dan tiada saingan ataupun sesembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah tentunya meyakini bahwasannya malaikat-malaikat Allah adalah utusan atau makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nur cahaya. Malaikat-malaikat Allah memiliki tugas yang sangat spesial, sangat istimewa. Salah satu daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril alaihissalam. Memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu, dan wahyu tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup para nabi-nabi terdahulu. Dan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitabullah, yaitu kitab Al-Quranul Karim, yang menjadi pedoman bagi kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah tidak hanya beriman kepada Al-Quranul Karim saja,
tapi juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Seperti kitab Zabur, seperti kitab Taurat dan kitab Injil, dan tentunya adalah kitabul Al-Quran, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah utusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di muka bumi ini untuk memberikan arahan kepada umat-umatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Rasul-Rasul yang sangat istimewa adalah Rasul Ulul Azmi, yaitu Nuh, Ismail, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rukun iman yang selanjutnya, yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengimani bahwasannya hari kiamat akan terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki. Hari kiamat adalah saat terakhir kehidupan di dunia ini, yang kita berada di dunia ini. Maka hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang kita alami selama ini. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu dengan rencananya, baik peristiwa itu mengarah ke dalam kebaikan ataupun peristiwa itu mengarah kepada keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada tema yang pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul-rasul terdahulu, yang berisikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Tentunya disampaikan sebagai petunjuk, sebagai arahan, sebagai cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Hudal lil muttaqin yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'annya dengan artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa beriman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu-wahyunya kepada para nabi-nabi terdahulu, kepada para rasul-rasul terdahulu, kepada para utusan-utusannya, yang dimana memiliki tugas untuk memberikan arahan, memberikan atau menyampaikan wahyu kepada umat manusia pada masanya terdahulu. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk implementasi beriman kepada Al-Quran atau kitab Allah adalah menjadikan diri kita berakhlak mulia.
Wujud beriman kepada kitab Allah yang pertama tentu adalah mempelajari Al-Quran. Baik dari mempelajari cara membaca Al-Quran, mempelajari kaidah-kaidah Al-Quran yang mengarah kepada tafsirnya, sehingga kita mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut. Kemudian selain itu juga mempelajari isi kandungannya, sehingga ketika kita mengetahui isi kandungan dari ayat-ayat tersebut, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, selain mempelajari, membaca, kemudian mempelajari isi kandungannya, kita juga sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran, mengimani Al-Quran, yaitu dengan menghafalkan Al-Quranul Karim, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena bahwasannya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari. Definisi mempelajari di sini tidak hanya membaca, tidak hanya mengulas isi kandungannya, tapi juga menghafalkan. Kemudian konteks keduanya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, dan mengajarkannya. Setelah mempelajari, mengamalkan, kita wajib untuk mengajarkan Al-Quranul Karim itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita, sahabat, keluarga, ataupun kerabat-kerabat yang dekat dengan kita. Dari penjelasan di atas, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita pahami bahwa seorang yang beriman kepada kitab Allah, terkhusus kepada Al-Quranul Karim, harus mewujudkan sikap atau perilaku seperti yang telah disebutkan di atas. Di antara sikap beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, adalah dapat membentuk akhlak terpuji. Salah satu bentuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membentuk akhlak terpuji, serta bisa berbuat baik terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi salah satu pembelajaran buat kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya dalam pribadi saya ada kesalahan. Saya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf ampun, dan kepada sahabat-sahabatku tetap semangat di bulan Ramadan menjadi pribadi yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.